Kudus. Ya, kota di mana aku dan teman-temanku dilahirkan. Bermula dari Al-Quds, dan tersebutlah Telingsing yang suka menyungging alif di dinding. Lalu datang Ja'far Shadiq membawa Al-Quds dari tanah Palestina. Maka bermulalah sejarah kotamu. Tajuk berganti Quds. Udara yang dulu berhias dupa berganti dengan kalimah tauhid. Berbondong orang rela meninggalkan vihara ke surau dan masjid membawa seluruh kiblatnya. Berhikmat pada pekerjaan atau gus. Bertekun pada ibadah dan ngaji atau ji. Berniaga dengan ridho ilahi atau gam. Ya, Gus Jigam, ciri yang melekat pada orang kudus. Kota Kudus, kota di mana banyak kebudayaan dan indahnya keindahan alam. Kini kotaku dibasahi oleh hujan. Bagiku, hujan itu suatu anugerah, di mana kita bisa merasakan suatu kehangatan tersembunyi. Hujan itu suatu rasa syukur atas segala deraan air yang menyeka panas. Merupakan nikmat tak berujung dari Sang Pencipta. Hujan itu sebuah penjaga rahasia, di mana kita bisa menangis di balik hujan, berteriak di balik semua gemuruh hujan. Air mata langit menyambut pagi penuh semangat. Derasnya tak henti menari menggoda, membasahi pertiwi yang pasrah berselimut dingin. Rela berkawan ke lagu yang membentang. Kulihat tampak ada bapak yang sedang berteduh. Aku berjalan perlahan menghampirinya. Aku mulai memberanikan diri untuk membuka suara dan berusaha untuk membuka suasana yang penuh keraguan. Nampaknya bapak tersebut tidak terlihat menakutkan, tidak seperti yang aku kira. Ya, perkenalkan, dia adalah Bapak Ari, yang dulunya seorang perawat dan kini harus menjadi seorang pengantar paket. Bapak Ari, lelaki asal undaan Kudus yang menikah dengan seorang gadis dari Pati. Bapak Ari menempuh pendidikan perawat di sebuah universitas yang bernama Stikes Muhammadiyah Kudus. Selesai menempuh pendidikan perawat, Pak Ari memutuskan untuk mengabdi di salah satu rumah sakit yang ada di kota Sragen. Pengabdian tersebut tidak mendapatkan gaji sepeser pun selama kurang lebih 3 bulan. Hal ini dilakukannya guna memantapkan ilmu perawat yang selama ini ia tempuh. Setelah masa pengabdian hampir selesai, Pak Ari mendapatkan info lowongan pekerjaan suatu teman di rumah sakit yang berada di Bekasi. Tanpa pikir panjang, sorenya Bapak Ari langsung membeli tiket keberangkatannya ke Bekasi. Berkat kemampuan yang dimiliki dan izin dari Allah, Bapak Ari pun diterima di salah satu rumah sakit yang ada di Bekasi tersebut. 3 tahun menjadi perawat sebelum awal tahun 2020 sebuah wabah masuk dan menyerang Indonesia. Bapak Ari memutuskan untuk mengambil cuti guna mengunjungi kampung halamannya.
Namun, setelah mendapatkan cuti 7 hari hingga masa cutinya itu hampir habis, ternyata keadaan berganti lain. Wabah corona yang semakin menjadi-jadi, banyak korban berjatuhan, kehidupan sosial banyak yang terdampak, salah satunya dengan keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dampaknya sangat dirasakan oleh Bapak Ari. Ia sendiri tidak bisa kembali ke Bekasi. Akibatnya tidak ada transportasi umum yang beroperasi. Kemudian Bapak Ari bermusyawarah dengan istri dan mertuanya. Akhirnya Bapak Ari mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang ada di desa. Rumah sakit demi rumah sakit ia jelajahi satu persatu. Namun hasilnya nihil. Tidak ada satupun instansi kesehatan yang membuka dan merekrut karyawan. Justru malah banyak dari instansi tersebut yang merumahkan karyawan dengan alasan di tengah pandemi seperti ini banyak masyarakat yang enggan untuk berobat karena takut terpapar virus corona. Akhirnya Bapak Ari mencoba mencari pekerjaan di bidang lain, hingga akhirnya dia diterima di salah satu instansi jasa pengantar paket isi cepat. Ya, ironis memang, mengingat Bapak Ari dengan background atau basic perawat seperti itu harus membanting setir menjadi seorang pengantar paket. Namun inilah realita yang harus dihadapi. Bapak Ari percaya bahwa ini memang jalan Tuhan dan rezeki dari Tuhan untuknya. Dia bersyukur karena masih diberi sumber penghasilan dari pekerjaan ini. Karena di luar sana masih banyak orang yang bersusah payah dalam mencari pekerjaan. Bisakah kita tetap membasuh? Banyak pesan moral yang dapat kita petik dari kisah kehidupan Bapak Ari. Salah satunya yaitu bersabar dalam situasi dan keadaan apapun dan selalu berbaik sangka pada Tuhan. Maka nikmatmu akan ditambah. Jangan lelah berusaha meskipun kamu tidak mendapat apa yang kamu cari. Karena sejatinya masih banyak tempat yang bisa kau jadikan sebagai ladang rezeki. Selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah beri. Karena nikmat tidak selalu tentang uang, melainkan juga kesehatan dan dikelilingi orang-orang baik. Terima kasih kepada Bapak Ari yang telah memberikan inspirasi kepada banyak orang. Selalu semangat dan pantang menyerah untuk menjalani kehidupan. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar.